Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat. Sebelumnya kami mau ucapin terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah bersedia menjadi subjek kami, udah rela-rela datang ke FPK, nggak ada matkul. Makasih banget ya. Banyak ya. Di sini kita mau nyampein tentang GGL. GGL itu apa sih Kak? Perkenalan dulu ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila, biasa dipanggil Caca. Aku Finan Syabtur Sabira, tapi biasa dipanggil Ocha. Aku Lisa Anayuna, biasa dipanggil Lisa. Aku Aida Nesia Putri, biasa dipanggil Aida. Aku Fitri Nurmalia, biasa dipanggil Ida. Salam kenal Kak. Oke, lanjut aja ya. Kita masuk ke materi. Silakan Kak Aida. Kita akan membahas tentang GGL. GGL itu gula, garam, lemak. Pastinya kita nggak setiap hari mengonsumsi ini ya. Nah ternyata Kemenkes itu udah ngasih anjuran batasan untuk konsumsi ketiga bahan ini. Yang pertama itu ada gula, itu per hari kita dianjurkan untuk hanya mengonsumsi 4 SDM atau 50 gram. Terus garam di kisaran 1 SDT atau 5 gram. Terus lemak 5 SDM atau 67 gram. Pasti ada alasannya yang kenapa Kemenkes itu ngeluarin anjuran batasan untuk ketiga bahan ini. Nah ternyata kalau kita konsumsi ketiga bahan ini secara berlebihan itu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah gangguan kesehatan apa aja sih yang ditimbulkan kalau kita konsumsi berlebihan, itu akan dijelaskan oleh Kalia. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian konsumsi gula, garam, sama lemak secara berlebihan, itu nanti bisa memberi dampak negatif ke tubuh kita. Jadi bisa meningkatkan resiko berbagai macam penyakit nih. Terus yang pertama nih ada penyakit dari gula. Jadi kalau misalkan kalian konsumsi gula secara berlebihan, ini bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus sama penyakit obesitas. Terus kalau misalkan kalian konsumsi garam secara berlebihan, ini bisa meningkatkan resiko penyakit ada hipertensi, terus stroke, dan juga serangan jantung. Terus kalau misalkan kalian konsumsi lemak secara berlebih, ini bisa meningkatkan resiko penyakit dari mulai dari obesitas, terus kolesterol, hingga ke serangan jantung. Jadi kalau misalkan kalian udah kena penyakit obesitas ini aja, itu udah bisa meningkatkan resiko penyakit yang lain gitu. Jadi kayak berkesinambungan penyakit yang satu sama penyakit yang lainnya. Terus di sini ada tips sehat konsumsi GGL yang aman untuk Oke, tadi kan udah dijelasin ya anjuran konsumsinya. Terus kalau berlebihan itu ada resiko penyakitnya. Terus di sini aku mau ngasih tips ke kalian. Itu yang pertama itu adalah pilihlah bahan makanan yang segar, terus juga hindari makanan yang kemasan. Makanan segar itu misalkan kita ke pasar itu misalkan beli sayuran atau buah-buahan itu yang secara langsung gitu loh. Terus juga bisa ikan ataupun daging-dagingan gitu. Terus juga itu kan ada ciri-cirinya ya, kan misalkan apa sayurannya segar itu berarti yang warna hijau, terus juga apa yang kilat yang masih fresh gitu loh. Terus kalau misalkan ikan itu matanya menonjol, terus sisiknya itu juga mengkilat. Terus kalau misalkan ikan tuh kalau ditekan gitu badannya atau apa dagingnya gitu, dia tuh kembali lagi. Jadi nggak apa sih ya, terus pokoknya harus kembali lagi, itu berarti dia masih fresh. Terus yang kedua tuh ada bacalah label pada kemasan makanan dengan teliti ya. Terus sini aku mungkin mau kasih contoh. Jadi di sini aku ada susu coklat sama susu original. Nah di sini aku mau lihat di informasi nilai gizinya itu ada gulanya itu totalnya itu kan 22 gram. Nah itu tuh sukrosanya 13 gram, yang laktosanya itu 9 gram. Sedangkan kalau yang di susu original itu cuma laktosa. Nah kalau laktosa itu gulanya itu murni, jadi dia itu memang ada di gula alami itu di susunya gitu loh, dari sapinya gitu. Jadi
Kalau yang ini kan ada tambahan dari sukrosanya. Mungkin kalian mau lihat gak? Buat adik-adik kita loh. Ya, itu harus Jadi nanti diperhatiin. gantian ya. Mungkin bisa dilihat nanti giliran ya. Oke, aku sambil jelasin. Terus yang selanjutnya itu ada hindari makanan atau minuman dengan asli nggak sih? pemanis buatan. Nah, pemanis buatan itu ya itu contohnya salah satunya kayak makanan atau minuman kemasan kayak susu, terus juga ciki-cikian itu kan banyak mengandung pemanis buatan gitu kan. Minuman soda, permen. Tapi enak kan? Ya, lagi itu gulanya itu tinggi banget. Yang enak-enak. Makanya Enak banget itu. Apa tuh? lebih baik. Cakap Ada mie juga, banyak buat pengawetnya. Yang halal-halal aja. Selanjutnya itu ada tips yang keempat, yaitu menghindari makanan yang mengandung natrium yang tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan. Nah itu contohnya pertama itu kayak ada acar asinan, terus kayak makanan berkaleng gitu, terus ada ciki-ciki juga dan lain-lain. Terus yang tips yang kelima yaitu menghindari makanan yang kolesterol tinggi. Nah di sini tahu nggak sih yang makanan kolesterol tinggi itu kayak apa? Gaji. Ya, terus apa? Oh iya benar. Dan kayak jalan-jalan foto, seafood juga kayak kepiting, udang dan lain-lain. Terus yang tips ke-6 itu ada mengurangi penggunaan santan dan minyak pada pengolahan makanan. Jadi kenapa gitu? Karena santan dan minyak itu termasuk lemak jenuh yang tinggi. Nah, jika kita mengkonsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit yang tadi kayak tadi, misal ada kolesterol, obesitas dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada yang terakhir itu batasi konsumsi penyedap rasa kayak misal MSG, monosodium glutamat. Nah itu karena kan kalian tahu sendiri kan bahaya dari MSG itu sendiri apa gitu kan. Nah caranya itu kita bisa mengganti dengan penyedap rasa yang alami, misalnya dari bawang putih, bawang merah, ketumbar dan lain-lain. Udah, itu di penjelasannya ada ini anjuran, terus ada resiko sama tipsnya. Terus di sini kita ada games yang nanti dijelasin sama Caca. Silakan. Oke. Ini ingat-ingat ya. Lihat dulu. Mau kita tutup Iya, nggak boleh itu. Nah juga ingat ya, penyakitnya yang menyebabkan. clue-nya ini penyakit resikonya. Udah. Oh, berarti sambil lihat ini kan? Udah. Ini udah kurang. Gue kepake soalnya. Ini kalian nggak pakai ini? Yang resiko. Oke. Hari ini aja ini. Iya. Kesepil dong. Ini gamenya gampang ya, kayak tadi cuma menghubungi dari gula, garam, minyak Ada digigit. Aman. ke penyakit yang berisiko. ya? Ya, Amin. Yo. Ayo. Pokoknya kalau ininya lebih dari satu nggak apa-apa cabangnya. Iya lebih sering nggak apa-apa. kan Ya. pada bawa pulpen semua kan? Ada yang bawa nggak? Ada yang bawa? lebih. Udah. Ini Nggak ada. Ada. Kalau nggak ada. Sama dikasih namanya juga di atas pojok. Sial nggak apa nggak sih? Ya, nggak apa-apa. Ini apa kak? Apa ya tadi? apa tadi? LDL tinggi itu penyakit apa? No. Berhubungan dengan Iya. ininya. Iya kasih. Langsung gini kak? Iya. Jantung yang mana ya? Jantung paru-paru. Enggak. Ya itu stroke yang stroke itu yang bibirnya miring. Soalnya kita kan gambarnya dari Canva ya. Wah,
Diabetes toh, Kak? Ya. Ya. Bener semua nih. Kayaknya bener semua nih, kita pinter nih. Masya Allah. Ini enak gak sih? Emang gulanya sama aja, ini jatuh, ini jatuh. Itu garam. Garam tuh. Yang kedua garam. Iya, ini garam ini kok. Gak ada jatuh gak sih? Ada. Nggak ada di sini nggak ada. Kan di sini ya. Masya Allah rapi banget. Masya Allah. Niat banget lah. Udah lah Kak. Udah, kalau udah boleh. Kalau yang udah bisa dikumpulin ya, kalau belum nggak apa-apa, santai aja. Santai aja deh. Ini deh. Parah. Bingung loh, Kak. Udah nggak? Stroke gara-gara apa ya? Iya itu ya Kak. Lima faktor yang ini. Faktor eksternal. Kenapa kok jatuh ke mandiri sih penyakitnya? Karena kan ini pertama. Kan kalau misalnya itu biasanya Iya, itu. Coba prakteknya. Aku ceritain kuliah, Mbak. Nah, katanya mau jual ginjal Kak. Astaga. Biar bisa beli Promax di iPhone. ya iPhone. 16 terus diongkos sama stok. Nah, di gizi diajarin buat belah-belah. Enggak lah, ya manusia kan? enggak lah. Itu bener-bener. Kamu kasih Tapi apa kita ini? ini maksudnya praktikum kayak amoeba. Oh iya. Kan Kan ada ada. tidak mungkin. Apa tuh? Dari apa tuh? Urin juga pernah. Jadi nanti Yang dari kelompok Antara gula sama ya ngecek ini kadar gula dalam Gila, aku mah terus sama protein dalam urin. yang tuh yang Urin kan dari kelompok kalian bisa kalian ya di spin atau apa gitu, ada yang beda. sama Emilu ya? Emilu juga ada saliva. kalian tadi pas dijelasin ada yang mau ditanya enggak? Apa tadi? Kan tadi Enggak, ini normal. Gak normal nih. Enggak, ini kelebihan garam kayak pengalaman. Ini termasuk enggak kayak ikan terus. Kan dia kan dikasih ini kayak Kalau nah itu kan ikan teri juga garamnya kan dia dikasih gitu kan. Nah itu menyebabkan sih. Tapi kita bisa mengonsumsi tapi ada batasnya. Kan kita nggak mungkin makan banyak langsung juga. Nggak mungkin. Pasti cuma berapa sendok gitu. Nggak mungkin langsung. Biar irit Kak, dia tiap hari makannya. oh iya. Kamu ini ya yang itu gak sih orang pagi itu ya? Aku tahu. Kemarin waktunya Bukan sepati. Kamu sepati. cowoknya orang mati. Cowoknya. Cowoknya. Awal cowoknya apa? Enggak. Ada nggak salah. Gak apa-apa Kak. Barangkalinya tak anu. Kenalin cowok. Ada lagi yang mau ditanyain kayak Mungkin cukup sekian ya penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Misal ada salah ataupun masih ada pertanyaan yang terlewat, nanti bisa WA kakak-kakaknya ya. Konsul ya Kak.